Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Tanti Hardianti, dan pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai teori dan pendekatan kepemimpinan, di mana ada beberapa pembahasan, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada gaya dan pendekatan kepemimpinan. Teori kepemimpinan karismatik, teori sifat, teori perilaku, pendekatan gaya, teori situasional, teori kontingensi, teori jalur tujuan, orientasi kekuasaan, dan kepemimpinan kontinum. Tidaklah mudah untuk menjelaskan apa itu kepemimpinan. Namun, dapat dikatakan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh yang luar biasa bagi kinerja seseorang, tetapi belum dapat dijelaskan bagaimana cara kerja dan dimensi spesifiknya itu. Dari aspek teoritis, ada beberapa kategori teori kepemimpinan, yaitu teori kepemimpinan sifat, teori kepemimpinan perilaku, dan teori kepemimpinan situasional. Masing-masing dari teori tersebut memiliki kontribusi, persamaan, asumsi, dan kerangka analisisnya sendiri. Teori ini dikatakan bahwa seorang pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang karismatik karena memiliki daya tarik tersendiri. Pemimpin karismatik adalah mereka yang dapat menginspirasi para pengikutnya dan memiliki dampak besar bagi sebuah organisasi melalui visi dan kemampuannya sendiri. Selain itu, pemimpin memberikan motivasi-motivasi kepada anggotanya sehingga dapat mencapai kinerja yang maksimal. Dasar teori ini menjelaskan bahwa eksistensi seorang pemimpin dapat dilihat berdasarkan sifat alamiah sebagai sesuatu yang diwariskan. Tetapi, para peneliti juga berkata bahwa ciri kepemimpinan itu tidaklah sepenuhnya bawaan, melainkan dapat diperoleh melalui pembelajaran dan pengalaman. Ada beberapa karakteristik bagi kepemimpinan yang efektif, yaitu intelligent, self-confidence, determination, integrity, dan sociability. Teori perilaku ini tidak mengamati sifat pemimpin yang alamiah seperti pada teori sifat, melainkan pada apa yang dilakukan pemimpin secara aktual. Tingkat sukses atau efektifnya seorang pemimpin dapat ditentukan oleh aksi nyata yang terlihat. Maka, implikasi dari teori ini adalah bahwa kemampuan kepemimpinan seseorang itu dapat dipelajari seperti melalui pelatihan atau observasi. Selanjutnya, ada pendekatan gaya kepemimpinan. Pendekatan ini mengidentifikasi perilaku pemimpin yang khas untuk mempengaruhi anggota kelompoknya. Ada beberapa penelitian mengenai perilaku kepemimpinan yang dilakukan oleh Ohio State University, the University of Michigan Studies, dan Managerial Grid dari Black and Moulton. Untuk yang pertama, ada studi Ohio yang menganalisis dua pola orientasi kepemimpinan, yaitu initiating structure dan consideration. Dalam perilaku inisiasi struktur, terdapat perilaku yang menunjukkan dengan tegas bagaimana pola-pola hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, bagaimana pola-pola organisasi yang ada, saluran-saluran komunikasi, dan cara-cara dalam menjalankan semua pekerjaan yang ada di dalam organisasi. Sedangkan pola-pola konsiderasi mengacu pada perilaku yang menunjukkan hubungan antar sesama, saling memegang kepercayaan, kehangatan, perhatian, dan respek dalam hubungan antara pemimpin dengan orang-orang yang dipimpinnya. Selanjutnya ada studi Michigan, di mana studi ini menganalisis dua macam perilaku kepemimpinan, yaitu employee orientation dan production orientation, yang memiliki pengertian yang sama dengan studi sebelumnya yang dikeluarkan oleh Ohio State University. Pemimpin yang berorientasi pada bawahan menekankan pentingnya hubungan dengan pekerja dan menganggap bahwa setiap pekerja itu penting. Sementara, pemimpin yang berorientasi pada produksi mengacu pada pentingnya aspek teknik-teknik kerja.
Ciri-ciri gaya kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan, yaitu melakukan pendekatan terhadap anggota, memudahkan anggota dalam berkomunikasi, bersikap terbuka, menyenangkan anggota, dan lain sebagainya. Sementara ciri-ciri gaya kepemimpinan yang berorientasi pada produksi, yaitu banyak memberikan penjelasan, banyak mengemukakan ide, merancang tugas secara terperinci, melakukan komunikasi searah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada managerial grid dari Black and Moulton, bahwa dalam teori ini dikenal 5 gaya kepemimpinan yang mendasarkan kepada 2 model orientasi kepemimpinan, yaitu concern for production dan concern for people, atau penekanan pada produksi dan penekanan pada hubungan antar individu. Terdapat 5 gaya kepemimpinan yang beranjak dari model orientasi kepemimpinan tersebut. Yang pertama, ada country club management, di mana kepemimpinan yang mendasarkan pada hubungan informal antara individu dan kemanusiaan. Yang kedua, ada impoverished management, di mana pemimpin menggunakan usaha yang paling sedikit untuk menyelesaikan tugas tertentu. Dan yang ketiga, ada task management, di mana pemimpin memiliki pandangan bahwa efisiensi kerja adalah sebagai faktor utama untuk keberhasilan suatu organisasi. Yang keempat, middle of the road management, di mana adanya keseimbangan yang maksimal antara tugas dan hubungan antar individu. Dan yang terakhir, ada team management, di mana keberhasilan suatu organisasi bergantung pada kelompok-kelompok dalam suatu organisasi. Pendekatan kepemimpinan situasional ini menekankan bahwa kepemimpinan terdiri atas dimensi arahan dan dimensi dukungan. Setiap dimensi harus ditetapkan secara tepat dengan memperhatikan keadaan dan situasi yang berkembang, seperti kemampuan manajerial, karakteristik pekerjaan, karakteristik organisasi, dan karakteristik pekerja. Maka, seorang pemimpin harus mempertimbangkan situasi terlebih dahulu sebelum memutuskan gaya kepemimpinan mana yang akan mereka gunakan. Lanjut pada teori kontingensi. Teori ini menyatakan efektivitas pemimpin bergantung pada gaya kepemimpinan mana yang cocok dan tepat sesuai dengan situasi. Selain itu, teori ini menentukan apakah pemimpin itu orang yang berorientasi pada hubungan atau orang yang berorientasi pada tugas. Maka, untuk mengukur atau menentukan jenis rekan kerja yang ingin ditangani oleh seorang pemimpin, maka diperlukan LPC atau Least Preferred Coworker, di mana skor LPC tinggi berorientasi pada hubungan manusia dan menunjukkan pemimpin yang tidak menyenangi rekan kerja, sedangkan skor LPC rendah berorientasi pada tugas dan menunjukkan pemimpin yang siap menerima rekan kerja untuk bekerja bersama. Selanjutnya ada Path Goal Theory atau teori jalur tujuan. Teori ini menerangkan bagaimana perilaku seorang pemimpin dapat mempengaruhi motivasi para bawahannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, tentunya dalam situasi kerja yang berbeda-beda. Ada 4 gaya kepemimpinan dalam teori ini, yaitu directive leadership, di mana seorang pemimpin memberikan instruksi kepada para anggota mengenai tugas yang mereka kerjakan, termasuk apa yang diharapkannya. Lalu supportive leadership, di mana seorang pemimpin menunjukkan keramah tamahan, mudah ditemui, dan menunjukkan sikap perhatian para anggotanya. Lalu participative leadership, di mana pemimpin mengharapkan saran-saran atau pendapat para anggotanya dalam pengambilan keputusan. Lalu ada achievement oriented leadership, di mana pemimpin menetapkan tujuan yang menantang pada anggotanya dan meminta untuk mencapai level performance yang tinggi. Selanjutnya, ada 3 gaya kepemimpinan pada pendekatan orientasi kekuasaan. Yang pertama, ada kepemimpinan autokratis yang dikenal dengan gaya otoriter, direktif, dan monotheik, bahwa seorang pemimpin cenderung memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri, mendikte bagaimana tugas harus diselesaikan, membuat keputusan secara sepihak, dan meminimalisasi partisipasi karyawan. Yang kedua, ada
kepemimpinan partisipatif yang dikenal dengan gaya demokratis, konsultatif, dan ideografik, di mana seorang pemimpin cenderung mengikut sertakan para anggota dalam pengambilan keputusan, mendelegasi kekuasaan, mendorong partisipasi karyawan dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, ada kepemimpinan kendali bebas, di mana kepemimpinan ini memberikan kebebasan penuh kepada para anggota dalam membuat keputusan dan menyelesaikan pekerjaannya. Untuk pembahasan terakhir, ada kepemimpinan kontinum. Gaya kepemimpinan ini memiliki 3 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merealisasikan kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, ada kekuatan pemimpin. Yang dimaksud kekuatan pemimpin di sini adalah kondisi diri seorang pemimpin yang mendukung dalam melaksanakan kepemimpinannya, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman, dan nilai-nilai dalam pandangan hidup yang diamalkannya. Yang kedua, ada kekuatan anggota organisasi sebagai bawahan. Yang dimaksud kekuatan anggota di sini adalah kondisi diri pada umumnya yang mendukung kepemimpinan seorang pemimpin sebagai atasan, seperti motivasi kerja dan tanggung jawab dalam bekerja. Yang ketiga, ada kekuatan situasi. Yang dimaksud kekuatan situasi di sini adalah situasi dalam interaksi antara pemimpin dengan anggota organisasi sebagai bawahan, seperti iklim kerja, budaya organisasi, dan tekanan waktu dalam bekerja. Perlu diketahui bahwa seorang pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang sangat menyadari kekuatannya sendiri, memahami diri sendiri, individu, kelompok, organisasi, serta lingkungan yang lebih luas di mana ia bekerja. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.